Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini kita membahas tentang konsep dasar metode kuantitatif. Terima kasih yang telah mensubscribe video Elita LTV. Dan karena subscribe-nya, maka konsep-konsep dasar metode kuantitatif ini bisa dijabarkan lebih rinci lagi. Dalam halaman pertama, mari kita membahas apa itu konsep dasar metode kuantitatif. Mari kita membahas apa itu definisi metode kuantitatif pada slide 2 ini. Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah untuk pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi menurut Render B. et al. Tahun 2006. Metode kuantitatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara atau metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Itu adalah menurut Tuban tahun 1972 dalam Salimun tahun 2001. Metode penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Itu adalah pengertian definisi dari Sugiono tahun 2016. Riset dan pemilihan analisis kuantitatif itu pasti mempunyai tujuan. Ini penting untuk direnungkan dan diingat bahwa pemilihan teknik kuantitatif yang relevan sangat tergantung dari apa problemnya dan tujuan risetnya. Tujuan utama riset bisnis tidak selalu diperoleh dalam lingkungan yang ketat. Jadi dia bisa fleksibel sesuai dengan tujuan yang mau kita capai di dalam suatu riset dan pilihan analisis tersebut. Tujuan riset dan pilihan analisis kuantitatif. Pada pengembangan tujuan kerangka analitik dibedakan dua wilayah riset bisnis, yaitu satu, non-scientific business research, yaitu riset bisnis yang sistematis namun tidak ilmiah dengan tujuan eksplorasi, deskriptif, dan prediktif. Fokus analisisnya mengungkap fenomena yang menarik bagi akuntansi dan manajemen. Yang kedua, scientific business research adalah rencana riset bisnis yang sistematik dan ilmiah di mana tujuan riset dapat dideskriptif, prediksi, atau kausalitas. Fokus analisisnya mendapatkan hasil yang dapat digeneralis. Dalam saat ini ada beberapa istilah-istilah, diantaranya adalah kausalitas, adalah prinsip sebab akibat yang ilmunya dan pengetahuannya yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan parameter ilmu yang lain. Deskriptif adalah riset kuantitatif dalam angka atau data-data dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Prediksi adalah peramalan atau penyataan peristiwa atau data di masa depan. Generalis adalah menganggap semua sama. Eksplorasi adalah pencarian untuk menemukan sesuatu. Prediktif adalah analisa lanjutan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Berikut ini adalah model riset pendekatan kuantitatif di dalam gambar ya. Di mana di sini ada scientific problem dan unit analysis atau unit sampel itu saling berhubungan. Untuk scientific problem sendiri itu ada hipotesis, kemudian harus ada pembuktian yang merupakan data empirik, kemudian kita ada unit sampel atau unit analisisnya, dan kemudian kita membutuhkan responden. Di antara responden dan unit analisis sampel itu harus saling berkaitan. Untuk unit analisis atau unit sampel itu adalah bagi menjadi unit analisis unit sampel dan kemudian kita ke responden. Dalam slide ini mari kita bahas tentang konsep dan pemodelan metode kuantitatif.
Metode kuantitatif parametrik adalah pendekatan yang menyangkut pendugaan parameter, pengujian hipotesis, dan pembentukan selang. Kepercayaan dan hubungan antara dua sifat atau peubah atau lebih bagi parameter yang mempunyai sebaran atau distribusi normal tertentu yang diketahui. Metode kuantitatif berdasarkan pada anggapan tertentu yang telah disusun terlebih dahulu jika anggapan-anggapan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apalagi jika menyimpang jauh, maka keampuhan metode ini tidak dapat dijamin atau bahkan dapat menyesatkan. Kekurangan dan kelebihan metode kuantitatif. Kelebihannya adalah satu, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan hasil dapat diperoleh itu dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur atau interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel pengubah. Yang keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Kekurangannya, satu, berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya dan tidak maka kemampuannya itu tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval atau rasio. Yang keempat, dapat digunakan untuk menganalisis data atau populasi yang sampelnya sama. Yang kelima, tidak dapat digunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit, yaitu dia harus lebih besar daripada 30. Permodelan metode kuantitatif. Model adalah suatu konsep yang digunakan untuk menyatakan sesuatu keadaan permasalahan menyatakan sesuatu keadaan. Permasalahan ke dalam bentuk simbolik, atau ikonik, atau analog. Pada hakikatnya, model adalah abstraksi dari dunia nyata, sensitivitas atau solusi terhadap perubahan dalam model, serta perwakil realitas. Oleh karena itu, wujudnya harus lebih sederhana. Permodelan metode kuantitatif adalah upaya untuk memodelkan permasalahan ke dalam konsep kuantitatif dengan prosedur. Pertama, satu, ubah pernyataan ke dalam lambang kuantitatif. Yang kedua, pemilihan metode analisis yang tepat. Yang ketiga, aplikasi metode yang secara benar. Ini adalah gambar dari kaidah analisis data permodalan dalam metode kuantitatif. Di mana ini ada kode scoring yang artinya adalah tabulasi. Kemudian kita bisa periksa outliers, kemudian kita pilih analisisnya, ya. Di dalam jenis permasalahan penelitian juga kita harus ada metode pilihan untuk analisisnya, kemudian ada informasinya itu harus akurat. Di dalam jenis data dan karakteristik data itu kita juga harus pilih metode analisis, kemudian kita harus valid dan informasinya juga harus berujung kepada akurat. Nah, dalam periksa outliers, kemudian pilih metode analisis, itu semua informasinya itu harus akurat. Kaidah analisis data dalam permodalan metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu berangkat dari data atau ibarat bahan baku dalam sebuah pabrik. Data itu kemudian diproses, dimanipulasi menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Data dikumpulkan, kemudian dikumpulkan itu harus dipersihkan sebelum dianalisis. Jadi, ibarat kata dibersihkan tuh disaring mana data-data yang mau digunakan menjadi lebih detail lagi. Ibaratnya dalam memasak kita tuh harus mencuci alat-alat bahan-bahan makanan yang kita masak agar masakan kita tuh setidaknya itu bersih. Kaidah analisis data, data yang dimaksud adalah permodalan dalam metode kuantitatif. Hasil pembersihan adalah berukurannya ketidaktepatan dan kesalahan. Dalam data-data yang dapat dilakukan sebagai berikut. Satu, menyunting data. Yang kedua, mengembangkan variabel. Yang ketiga, mengkodean data. Yang keempat, cek kesalahan. Yang kelima, pembentukan struktur data. Yang keenam, pra-analisis cek komputer. Yang ketujuh, tabulasitas usaha.
dengan melihat hubungan antara aktivitas yang dikerjakan dengan data yang akan diambil. Kaidah analisis data dalam hal ini adalah data dari permodalan dalam metode kuantitatif. Untuk mendapatkan data yang akurat, hukumnya wajib karena meskipun model merupakan representasi dari realitas yang sempurna, ketidakakuratan dan ketidaktepatan data memperoleh hasil yang menyesatkan. Ini yang dikenal sebagai garbage in, garbage out atau GIGO. Mencermati fenomena empiris tidak dapat dipungkiri para pengambil keputusan, baik pada instansi pemerintah maupun swasta, dan interaksi kehidupan bermasyarakat telah banyak menggunakan kaidah-kaidah kuantitatif, seperti menghitung rata-rata penghasilan sebuah keluarga setiap bulan, mengukur tingkat produktivitas usaha, melihat hubungan antar aktivitas yang dikerjakan. Berikut ini adalah tabel pengguna metode kuantitatif dan berbagai permasalahan yang dihadapi, di mana di sini dicontohkan penggunanya adalah manajemen dan akuntansi keuangan. Untuk pengguna manajemen, masalah yang dihadapi adalah satu, menentukan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Yang kedua, menentukan jumlah persediaan barang. Yang ketiga, evaluasi produktivitas karyawan. Yang keempat, evaluasi kinerja perusahaan. Untuk pengguna akuntansi dan keuangan, masalah yang dihadapi adalah satu, menentukan standar audit barang dan jasa. Yang kedua, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Yang ketiga, potensi peluang naik atau turun harga saham dan suku bunga. Yang keempat, tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi. Yang kelima, analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Yang keenam, analisis risiko keuangan setiap usaha. Pengguna metode kuantitatif dan berbagai permasalahan yang dihadapi berikutnya adalah pengguna pemasaran dan ekonomi pembangunan. Di mana pengguna pemasaran itu masalah yang dihadapi adalah satu, penelitian dan pengembangan produk. Yang kedua, analisis potensi pasar, segmentasi dan diskriminasi pasar. Yang ketiga, ramalan penjualan. Yang keempat, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Nah, untuk pengguna ekonomi pembangunan, itu masalah yang dihadapi adalah satu, analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Yang kedua, pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan kemiskinan. Yang ketiga, indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Dalam pertemuan ini, kita sudah membahas tentang konsep dasar metode kuantitatif. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran ini, dan terima kasih juga yang sudah mensubscribe video Elita TV. Semoga apa yang kita jabarkan, apa yang kita terangkan dalam pertemuan ini bisa bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan.